Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat siang. Ada hal yang menarik yang ditanyakan seorang anak kecil kepada saya. Anak itu bertanya, "Romo, kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan dan hanya mengenakan cawat?" Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dalam tanda kutip nuwun sewu Tuhan Yesus itu telanjang ketika disalibkan? Ada yang bisa menjawab? Apa makna ketelanjangan Tuhan itu? Ketelanjangan Tuhan itu bisa kita temukan maknanya di dalam kitab Kejadian. Terutama di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 25. Di sana setelah Hawa diciptakan untuk Adam, mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi setelah diciptakan, yang ada adalah kepolosan, keluguan, dan kebebasan dengan Allah Sang Pencipta. Maka kendati mereka telanjang, mereka tidak merasa malu. Tetapi ketelanjangan itu berbeda maknanya kalau kita membaca di Kejadian bab 3 ayat 7. Di mana pada ayat itu dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mengambil daun pohon ara dan membuat cawat. Ketelanjangan yang kedua bermakna rasa malu, karena setelah makan buah pengetahuan, mereka kemudian merasa bersalah, merasa berdosa, dan mereka pun malu, yang disimbolkan mempergunakan daun dari pohon ara untuk menutupi rasa malu itu. Jadi telanjang sebelum manusia berdosa itu artinya keluguan, kepolosan, relasi yang baik antara Allah dengan manusia. Tetapi ketelanjangan itu bermakna lain setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Mereka telanjang dan mereka malu, dan menutup-nutupi rasa malu itu dengan mempergunakan daun. Jadi kira-kira kalau Tuhan Yesus itu disalibkan telanjang, maknanya apa? Ingin mengembalikan kita kepada keluguan, kepolosan, dan ketelanjangan kita di hadapan Allah, dan kita tidak merasa malu. Maka ketelanjangan inilah, keluguan inilah yang digambarkan di dalam liturgi gereja, bahwa setelah kemuliaan malam Kamis Putih sampai kemuliaan malam Vigili Paskah yang namanya lonceng itu tidak dibunyikan.
Demikian juga alat musik itu juga tidak dibunyikan. Neng liturgi ini kumetilan ki lak wong-wong pinter. Karena apa? Lonceng, alat musik itu simbol kemeriahan. Sementara kita menyaksikan ketelanjangan Tuhan untuk menebus kita semua. Tadi malam saya masih mendengarkan setelah kemuliaan alat musik masih dibunyikan. Tetapi sejatinya kita diajak untuk memasuki keluguan, kepolosan, dan ketelanjangan Tuhan yang ingin memberikan makna bagi kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita ya mari kita memuji dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Maka setelah kemuliaan malam Kamis Putih sampai malam Vigili, simbol ketelanjangan kita dalam berliturgi itu diperlambangkan dengan tidak mempergunakan lonceng, tidak mempergunakan alat musik, karena kita ingin menghargai kemanusiaan Tuhan yang sungguh-sungguh ditelanjangi. Kita tidak ingin menutup-nutupi nek suarane elek ya ben elek. 4 swara iso dadi 16 swara Rama nek ora diiringi. Ora apa-apa. Itulah kepolosan dan keluguan kita. Ora sah ditutup-tutupi. Karena Tuhan pun ditelanjangkan sebenarnya untuk mengingatkan kita semua. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, ketelanjangan itu adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, ketelanjangan itu bermakna rasa malu, rasa bersalah, rasa berdosa. Dan bukankah sering kita menutup-nutupi salah dan dosa kita itu dengan berbagai macam hal? Itu makna kenapa Yesus disalibkan dengan telanjang. Lalu yang kedua, kalau kita merenungkan kisah sengsara Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi, Tuhan Yesus itu dimahkotai dengan duri. Kenapa? Sebagai seorang raja, dia tidak dimahkotai dengan emas dan permata. Tetapi kenapa dia dimahkotai dengan mahkota duri? Kembali kita harus ke kitab Kejadian, karena di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 18, setelah manusia jatuh di dalam dosa, mereka dilemparkan dari Taman Eden atau Taman Firdaus, lalu mereka dijatuhkan ke bumi. Dan sabda Tuhan di dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 18, di sana dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan akan menjadi makananmu. Jadi tanah itu tumbuh tanaman berduri karena manusia dilemparkan dari Taman Eden, hidup di dunia ini, harus mengalami penderitaan di dunia ini. Mereka harus bekerja keras mengolah tanah supaya mereka dapat makan. Maka tanaman atau semak berduri itu adalah simbol kutukan dosa.
Dan simbol kutukan dosa itulah yang dipergunakan oleh bangsa Yahudi, oleh Pilatus dan para prajurit, di mana Yesus dimahkotai dengan duri, yang secara teologis bermakna bahwa kutukan dosa manusia itulah yang dipikul oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Maka dari permenungan berkaitan dengan ketelanjangan Tuhan dan mahkota Tuhan yang dari duri, sebenarnya kita semua diingatkan akan keagungan Jumat ini. Yesus yang disalibkan itu menjadi penyelamat kita. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya, sehingga Tuhan dipermalukan di hadapan manusia. Tetapi dengan dipermalukan itu, sebenarnya manusia diingatkan dosa-dosanya lah sebenarnya yang ditanggung oleh Tuhan. Dengan ketelanjangan Tuhan itulah kita diingatkan. Kalau kita sering menelanjangi orang, sebenarnya yang telanjang itu bukan orang itu, tetapi kita sendiri. Mula sapa seneng elek-elek wong, jane sing elek kuwi dheweke dhewe. Itulah makna ketelanjangan Tuhan. Dan juga ternyata dosa-dosa kitalah yang ditaruh di kepalanya simbol mahkota duri yang mengingatkan kita semua kutukan dosa dan kesalahan kitalah sebenarnya yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka pada Jumat yang agung ini, mari kita sujud dan hormat kepada Tuhan yang juga telah menelanjangi kita semua. Karena dosa dan kesalahan kita semua, maka Tuhan harus ditelanjangi dan Tuhan harus dimahkotai duri, supaya kita ingat melalui Adam kita jatuh di dalam dosa, tetapi melalui Tuhan Yesus kita semua dibebaskan dari perbudakan dosa kita. Melalui Yesus kita semua dimuliakan di dalam kemanusiaan kita. Mari kita mohon berkat-Nya. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.